Kue talam dipotong 3. Yang jawab salam insya Allah masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kudu dipantunin dulu ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Rabb semesta alam, ilahul awwalin wal akhirin, yang telah menjaga iman di dalam dada ini sebagai pemberian terbaik. Kenapa saya katakan pemberian terbaik? Karena iman inilah yang tidak bisa terkonversi dengan apapun. Disebutkan dalam sebuah ayat di surat Ali Imran ayat 91, kata Allah, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Sesungguhnya orang-orang kafir, jika mereka meninggal dalam keadaan tidak beriman, apa kata Allah? Kendati membawa sepenuh bumi berisi emas agar mereka tebus nanti di akhirat, ma tuqbila min ahadihim. Allah enggak terima. Gitu ya. Makanya nikmat paling besar hari ini bukan sehat tapi iman. Banyak orang yang badannya sehat, imannya sakit. Tapi tidak sedikit orang yang imannya sehat walaupun raganya sakit, tetap bahasa anak sekarang masih menyala dia. Ya, apa namanya? Menyala gitu ya. Menyala abangku. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpah curahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang tidak pernah habis memberikan inspirasi. Ibarat samudra tak bertepi beliau. Coba deh, dari zaman beliau hidup ya sampai hari ini selalu ada nilai baik. Beliau sudah wafat, tapi kebaikannya masih tetap dirasa oleh kita. Semoga juga salawat dan salam ini terlimpah curah untuk keluarga beliau, sahabat beliau, dan tentu umat beliau yang istiqamah di dalam mengamal ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap belajar Bapak Ibu? Insya Allah ya. Satu aja syaratnya, nggak boleh ngantuk. Ya. Kalau gitu boleh berisik Ustadz. Ngantuk kan berarti silent ya, diam. Itu aja nggak boleh ya. Tapi kalau kemudian difahami berisik boleh, ini jadi berlawanan ya. Baik. Tema kita adalah tentang hidup bahagia dengan lisan. Kenapa harus bahagia? Dan kenapa diberi tema hidup di sana? Pertama, orang-orang yang masih diberikan taklif oleh Allah, orang-orang yang diberikan beban untuk melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya adalah mereka yang masih hidup, betul nggak? Kalau mayit gimana? Sudah nggak bisa. Makanya di banyak ayat kalau sudah datang kematian, sudah tidak ada lagi kesempatan beramal, betul ya? Nah, maka disebutkan oleh para ulama tentang hidup ini, tentang hidup kita ini, jangan sampai kita salah dalam memaknainya. Karena dia cuma sekali dan tidak pernah ada siaran ulang. Betul ya? Nah, hidup ini yang sekali ini harus bermakna. Makanya para ulama mengatakan tentang hidup ini, Allah sinyalir dalam Al-Quran surat 36 surat Yasin, ayat 12, posisi pojok kiri bawah. Ya, sudah ketemu? Ini Ahmad Ridwan bukan Ustaz Adi Hidayat ya. Kata Allah apa? Kita baca bareng-bareng. Inna nahnu nuhyil mauta. Ayo, 1, 2, 3. Inna wa naktubu ma qaddamu wa atharahum
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. 1, 2, 3. وكل شيء في إمام مبين. Tentang hidup, kata Allah, kami zat yang telah menghidupkan yang mati, dan kami catat apa yang mereka persembahkan di muka bumi ini, sekaligus jejak-jejak peninggalannya. Nah, ini kalimatnya, sekaligus jejak-jejak peninggalannya kami catat. Ahsainahu, kata para ulama tentang ihsa, kata ahsainahu atau ihsa dicatat dengan sangat rapi, bahkan bukan cuma tentang menit dan jamnya, tapi detiknya dicatat Allah. Di dalam ayat itu ada 2 pesannya dari Allah. Yang pertama, hidup harus berbuat baik. Yang kedua, saat meninggal, legasi harus baik. Nah, kita masih membahas tentang tema kita hidup tadi. Hidupnya harus bagaimana? Hidupnya harus indah, harus tenang, harus selamat. Hidupnya harus gimana? Tidak dalam tekanan, bayang-bayang, kekhawatiran, rasa takut. Hidup yang seperti ini salah satunya, dari sekian banyaknya, salah satu kiatnya adalah jaga lisan. Jaga apa? Jaga lisan. Ustadz, sekarang kan zamannya sosmed. Memang ada beberapa sosmed, platform itu pakainya gambar dan video bergerak. Tapi sekarang saya nggak pakai gambar, saya nggak pakai video, saya pakainya tulisan. Gimana Ustaz? Katanya tadi lisan. Nih ya, saya suka kagum kalau membaca hadis Rasulullah itu kok kayaknya, saya kalau baca itu kok kayaknya apa yang akan terjadi itu sudah digambarkan jauh-jauh hari oleh Rasulullah SAW. Lihat nih, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata beliau, seorang muslim itu adalah yang mampu menghadirkan keselamatan bagi muslim lainnya dari bahaya lisan dan tangannya. Itu ya. Itu sudah ada sosmed belum? Belum. Instagram sudah ada? Iya belum. TikTok? Apalagi, karena TikTok paling belakangan ya. Tapi Rasul SAW yang tiap tuturnya dibimbing oleh wahyu, beliau mengatakan seorang muslim itu adalah yang mampu menghadirkan keselamatan bagi muslim lainnya dari bahaya lisan dan tangannya. Jadi sudah diprediksi dulu. Bahkan kalau saya melihat tentang bagaimana cara hari ini orang-orang membuat sebuah terobosan dalam karya, apa yang mereka temukan dalam riset, nggak lepas dari yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Saya ambil contoh gini ya, Bapak Ibu, abang kakak yang dimuliakan Allah, pernah nggak dapat promo dari provider? Nikmati tarif murah, suara jernih, internet kuat. Kapan itu? Nggak pernah dapat? Oh berarti nggak pernah pakai handphone ya? Yang bapak-bapak pernah nggak dapat kayak gitu promo? Ya, itu jamnya kapan? Jam berapa? Iya, mulai jam 00 sampai jam 06.00 atau bahkan kadang-kadang jam 05.00. Di mana kebenaran ayat tadi yang saya sampaikan? Allah sebutkan dalam surah Al-Isra. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dari sebagian waktu malammu bangunlah, kata Allah. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kenapa disuruh bangun malam? Suara jernih. Betul enggak? Ada bising enggak jam segitu? Enggak ada. Sambungan kuat enggak? Kuat. Karena trafiknya yang pakai jam itu yang berdoa sedikit atau banyak? Sedikit. Bebas hambatan enggak?
Allah bilang yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah menawarkan 3 poin di situ buat yang bangun malam. Adakah yang beristighfar, aku ampuni. Adakah yang memohon kepadaku, aku berikan. Adakah yang memohon perlindungan, aku berikan perlindungan. Coba. Ayat itu menginspirasi provider hari ini. Nikmati suara jernih, internet kuat, kan gitu ya? Iya, sepertiga malam. Makanya waktu tadi saya berkata tentang bagaimana hadis Rasulullah, Rasulullah sudah dibimbing wahyu oleh Allah. Kelak, gitu kira-kira gambarannya. Ada mungkin orang tidak bertutur tapi tangannya main. Betul ya? Mungkin di zaman itu, di zaman Rasulullah ngomong, maaf ya, di zaman Rasulullah bertutur, maaf ya, mungkin yang terlintas di benak orang saat itu, yang dimaksud menghadirkan keselamatan bagi muslim atau orang lainnya itu, mungkin tidak nempeleng, tidak mukul, tidak nyubit, tidak apa lagi. Kalau ngelitikin masuk kategori zolim enggak? Kan pakai tangan nih dikelitikin orang, zolim enggak? Kalau sampai kencing ya zolim. Kalau bercanda sampai akhirnya dia sesak nafas juga zolim. Nah, artinya apa? Dari hadis yang satu ini Rasulullah sudah mengabarkan dengan nubuahnya, hati-hati, banyak orang berstatus bukan muslim yang sempurna kalau dia tidak jaga 2 anggotanya ini. Yang pertama lisannya, yang kedua tangannya. Emang seberapa pentingnya Ustadz lisan itu? Sampai-sampai beliau mengatakan tentang pertanggungjawaban lisan. Lihat nih. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaknya dia bertutur kata baik atau coba yang bisa jawab boleh pulang duluan. Ini saya mau tanya beneran. Enggak mau pulang duluan. Saya mau tanya nih, kira-kira apa korelasi antara beriman pada Allah dan hari akhir dengan berkata baik atau diam? Ayo yang mau pulang duluan angkat tangan. Enggak ada. Enggak ada yang mau pulang duluan. Apa korelasinya? Korelasinya adalah apa yang kita ucapkan tidak selesai cukup di dunia. Apa yang kita tweetkan, tuturkan, itu enggak selesai cukup di dunia ini. Itu maknanya. Sehingga Rasulullah mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bertutur kata yang baik atau diam. Karena kalau tidak, apa yang dikatakan oleh seorang sahabat, beliau pernah mengatakan, Qul khairan taghnam. Bertuturlah yang baik, kau akan dapat ghanimah. Abang-abang nih, tahu nggak apa arti ghanimah? Atau bagaimana ghanimah itu didapat Pak? Perang dulu kan? Makanya disebut harta rampasan perang, betul ya? Rasulullah menggunakan kata ightanim. Taghnam menurut para sahabat tadi. Apa maknanya? Kau akan meraup keuntungan banyak dengan kau bertutur kata baik. Tapi kalau tidak apa? Au taskut an syarrin taslam. Atau kau diam dari bertutur yang tidak baik, kau selamat. Wa illa fa'alam. Kalau tidak, annaka satandam. Ketahuilah, kau akan menyesal. Ya kan? Coba. Kita juga tidak mengharapkan apa yang terjadi beberapa hari, beberapa pekan yang lalu. Betul ya? Kita juga tidak ingin itu aksi meluas sampai akhirnya anarkis. Kita juga tidak ingin penjarahan, karena bagaimanapun di dalam Islam yang namanya menjarah berarti itu adalah mengambil yang bukan haknya. Penyerangan terhadap rumah bagaimanapun juga rumah tempat yang paling private, betul ya, buat kita. Makanya dalam bahasa Arab rumah disebut sakan. Sakan dari kata sakinah. Apa artinya sakinah? Tenang. Di luar mencekam, masuk rumah. Di luar kayaknya bising, masuk rumah.
Tambah berisik ya. Enggak lah, istri-istri solihah enggak begitu. Iya, di rumah takut, kalau di rumah takut, di luar takut, masuk rumah berani. Di luar penuh dengan kebingungan, masuk rumah penuh dengan ketenangan. Makanya disebut sakan rumah itu. Diambil dari sakinah. Tapi kalau sudah rumah kemudian dioyak, tenang enggak? Enggak tenang. Saya tidak membahas di sisi ininya saja. Mungkin umat kecewa, ya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu benar sekali. Dan apa yang disampaikan sahabat tadi, au taskut an syarrin taslam. Kadang jaga lisan itu memang menyelamatkan kita. Bukan cuma di negeri kita, di negeri orang lain juga selamat. Bukan cuma di negeri orang lain, di kampung kita sendiri kita juga selamat. Itulah makanya kata beliau apa? Au taskut an syarrin taslam. Kau diam dari bertutur kata yang tidak selamat, engkau akan selamat. Kau diam dari bertutur kata yang tidak baik, kau selamat. Kau diam dari bertutur kata yang tidak dikehendaki orang lain, selamat. Wa illa fa'lam. Tapi kalau tidak, ketahuilah annaka satandam, kau akan menyesal. Lihat nih, lisan. Dengannya orang bisa masuk surga enggak? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir dari ucapan dia di dunia ini la ilaha illallah, surga dia, ya kan? Lihat lisan. Lisan juga yang menjadi pintu masuk seseorang, dikatakan seorang muslim. Saat dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lisan juga yang dikatakan orang akan mendulang banyak pahala. Rasulullah mengatakan kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani 'indar rahman, subhanallah wa bihamdih. Ada dua kalimat yang sangat ringan di lisan, enteng banget di lisan, tapi sangat berat dalam timbangan kebaikan dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi. Lisan enggak yang ngucap? Lisan lagi. Lisan juga yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan kebaikan karena dia bersaksi atas kebaikan orang lain. Lisan juga yang akan menjadi wasilah agar dia mendapatkan pahala dari dia mendoakan orang lain. Dalam sebuah riwayat tatkala Rasulullah SAW mengatakan, "Man da'a li akhihi 'inda dhahri ghaibi akhihi, fa inna 'ala ra'sihi malakun muwakkal." Barang siapa yang berdoa kepada Allah untuk saudaranya yang tidak tahu kalau dia mendoakannya, maka di atas kepala orang yang mendoakan tersebut ada siapa? Malaikat Allah yang mengatakan, walaka bimithli, bagimu apa yang kau doakan untuk saudaramu. Ini lisan. Tapi syaratnya enggak usah request. Saya bilang, Bu nanti doain saya ya. Enggak usah. Dan ibu juga enggak usah bocorin. WA, Ustadz Ahmad, dan. Apa artinya dan? Udah saya doain. Udah, diem-dieman aja. Bilang aja dalam keheningan malam, ya Allah, hambamu yang fakir, hambamu yang banyak sekali aibnya, Ahmad Ridwan namanya. Ya Allah, tutup aibnya rapat-rapat, berkahi ilmunya, berkahi rizkinya, berkahi keluarganya, jadikan dia manfaat untuk orang lain. Sudah, simpan baik-baik rahasia doa itu. Nanti malaikat di atas kepala kita bilang apa? Walaka bimithli, bagimu seperti apa yang kau doakan untuk saudaramu. Tuh. Enggak usah kabar-kabari. Karena ini bukan infotainment. Ustadz Ahmad selesai. Gak usah. Kenapa? Itu urusan kita dengan Allah saat kita menjaga lisan kita mendoakan saudara. Tuh. Banyak lagi enggak dengan lisan kita? Banyak. Ad-dalu alal khairi kafa'ilihi. Yang menunjukkan pada kebaikan seolah dia pelaku kebaikan itu sendiri. Ada orang tanya, mungkin maaf menurut kita kurang sopan. Tapi dia punya alasan, kenapa dia tidak turun dari mobil hanya membuka kaca. Maaf, rumah Ustadz Ahmad Ridwan mana ya? Oh, Ustadz Ahmad Ridwan, dari sini masuk tol dulu, keluar Cipularang, balik lagi nanti ya
lewat MBZ keluar di Pasar Rebo. Karena kita tersinggung oleh perilaku dia, akhirnya kita bertutur yang tidak gitu. Jangan. Adalu alal khairi kafa'ilihi. Kita cuma ngasih tahu Ustadz Ahmad Ridwan rumahnya itu pagar hitam, gitu kan? Yuk kalau bisa saya tunjukin, saya anterin. Padahal cuma kasih tahu belok kanan. Kalau ke rumah Ustadz Ahmad Ridwan cuma 2 belokan, kanan, kiri, kan gitu ya? Nggak ada yang ketiga. Cuma ngasih tahu itu seolah kita menjadi navigator di sebelah beliau. Lihat lisan. Bahkan Allah mengatakan di Quran surat Fussilat, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Kata Allah, siapa orang yang paling baik ucapannya? Lihat, daripada mereka yang menyeru orang lain, mengajak orang lain, mendakwahkan orang lain kepada jalan Allah. Lisan menjadi sebab orang mendapatkan predikat terbaik. Maaf, kalau itu adalah statusnya, status terbaik. Maaf, kalau itu kerjaannya, kerjaan terbaik. Maaf, kalau itu profesinya, profesi terbaik. Makanya saya bilang ke santri-santri saya bilang ini, kalian itu profesinya kalau ditanya apa? Da'i ilallah. Sampingannya apa? Nanti kelak mungkin bisa dijawab, saya da'i. Kerjaannya da'i? Iya. Profesinya da'i. Tapi sampingan saya komisaris. Oh, gitu ya. Jadi komisaris cuma sampingan. Kamu siapa? Saya Ahmad Ridwan. Kerjaan da'i. Gitu ya. Jadi kalau ditanya da'i itu adalah predikat terbaik menurut Allah. Nah, oleh karenanya lisan ini tadi dikatakan Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Akhirnya kita tahu lisan ternyata baik juga. Fungsinya banyak juga. Manfaatnya banyak juga. Positifnya tak terhitung bahkan. Lisan. Mendamaikan orang yang bertikai dengan lisan tadi, bahkan dibolehkan dalam tanda kutip berbohong. A dengan B ribut, C berinisiatif untuk menengahi. Lisannya bilang gini, A didatangi sama C. Dengar-dengar antum lagi selek ya dengan B. Tahulah tuh orang, anak kecewa benar. Kata C, tapi dia bilang sama anak, B itu sebenarnya mau islah sama antum, cuma dia nggak enak. Nanti dia bilang ke B, tahu nggak? A itu sebenarnya sudah mau ngungkapin berat tapi akhirnya dia bilang lewat ana. Bohong nggak? Kata Imam Nawawi boleh kalau untuk mendamaikan 2 orang yang sedang bertikai. Lisan dipakai untuk hal maaf dalam kondisi kayak gitu, itu boleh. Tentang lisan ini. Jadi banyak sekali lisan bisa kita gunakan dalam kebaikan, termasuk tadi adalah mendamaikan kedua orang yang sedang bertikai. Ya. Karena kalau sampai orang ini bertikai, memutuskan silaturahim, tidak tegur sapa, memalingkan punggungnya, maka apa? Terjadi kerusakan yang lebih besar. Dibolehkan untuk tidak terjadi kerusakan yang lebih besar, lisan ini memberikan kesaksian yang boleh jadi A tidak bertutur, B juga tidak berucap. Tapi dia mencoba melakukan mediasi untuk mendamaikan. Nah, ini ya. Tapi jangan lupa, lisan ini juga yang menjadi apa? Asbab seseorang masuk ke dalam kubangan neraka yang paling bawah. Kenapa dia? Karena dia bertutur kata kufur. Kenapa dia? Karena dia berucap yang mengandung nilai syirik. Ya. Hati-hati kalimat-kalimat yang berakibat pada dampak yang tidak baik buat kita. Rasulullah sudah mengingatkan, wa innar rajula la yatakallam bi kalimatin la yulqi biha balan. Ada seseorang yang bertutur, berucap, berkata yang dia enggak
pikir panjang dari ucapan itu. Gimana dampaknya, gimana efeknya, gimana hasilnya, gimana kelanjutannya. La yulqi biha balan. Pokoknya dia enggak mikirin aja. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fayulqa finnari sab'ina kharifa. Adalah orang yang kayak gitu, ujungnya, akhirnya dilempar Allah ke dalam neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Izin saya tanya ayah bunda, ada enggak di sini yang sampai umurnya 70 tahun? Udah ada? Ada. Alhamdulillah ya ada. Baik, 70 tahun udah kemana aja jalannya? Kalau ibu-ibu bilang, ya dapur, kasur, sumur. Tapi kan rumah ibu 2 kali 1, 2 hektar kali 1 hektar. Dapurnya 100 meter, kalau naik motor sampai per gigi gitu. Bu, orang 70 tahun, itu kalau dikonversi mungkin jalannya udah ribuan kilo, betul kan? Dan Rasulullah mengatakan sab'ina kharifa, 70 tahun. Kebayang gak kehidupan akhirat 70 tahun itu berapa ribu tahun di kehidupan dunia? Sehari kehidupan akhirat 1000 tahun di dunia. Kalau 70 tahun kira-kira berapa? Coba yang katanya jago matematik bantu saya. Berarti dalam sekali palung neraka yang akan ditempati oleh seseorang karena ucapannya yang dia tidak fikir panjang terlebih dahulu. Hati-hati ini. Ya. Apa kata Rasulullah? La yulqi biha balan. Dia enggak fikirin panjang itu. Fayulqa finnari sab'ina kharifa. Dibenamkan ke neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Allahu Akbar. Nauzubillah, hati-hati. Lisan tak bertulang, tapi dia bisa menggibah. Betul ya? Ya loh. Kata Rasulullah ya tentang ghibah itu, zikruka akhaka fima yakrah. Engkau omongin sesuatu yang tidak nyaman yang ada pada saudaramu itu, yang dia itu enggak suka. Zikruka akhaka fima yakrah. Makanya ingat-ingat kalau lagi ngomongin orang, maaf, yang diomongin punya aib, ya kan? Yang ngomongin punya lisan. Sekarang kita balik. Yang ngomongin punya aib enggak? Yang diomongin punya lisan enggak? Ya udah. Kalau ini kita pahami, maka sedikit sekali kita ngomongin orang. Betul ya? Lisan. Bahayanya membuat apa? Membuat seseorang bisa bertikai. Namimah. Siapa yang tahu arti namimah? Apa bu? Jangan gitu, kalau domba tahu dia bisa ngaduin ibu. Apa salah saya kata domba? Domba kan sering dijadikan apa? Iya, enggak, maksud saya sering dijadikan kambing hitam. Udah tahu dia domba, kok jadi kambing? Ngadu domba. Kumpul orang-orang bejat disebutnya kumpul kebo. Laki-laki agak genit dasar buaya darat katanya. Padahal bilang aja ini dasar emang nih laki-laki genit gitu ya. Jangan bilang buaya darat. Kata buaya, apa salah saya? Maaf ya, saya orang Betawi, maaf. Di Betawi itu sebelum menikah itu biasanya dulu ada bawa roti. Buaya itu simbol apa? Setia. Kok belakangan malah dasar buaya kamu katanya. Saya agak tersinggung juga nih sebagai seorang Betawi ini. Antarannya pakai roti buaya, betul kan? Tapi giliran ada orang genit dasar buaya. Coba deh, jangan-jangan ada yang salah dalam penyematan itu. Bilang aja dasar biawak gitu ya. Kalau biawak mungkin kita nggak tahu. Ya. Coba, namimah, ngadu orang, ucapannya dipindahkan ke sini agar terjadi perselisihan di antara keduanya. Bahkan sering dibumbuin. Ya loh bu. Makanya maaf nih, maaf 1000 maaf. Abang kakak, ayah bunda yang Allah muliakan, maaf sekali. Kalau ada hal-hal yang sifatnya rahasia, jangan terlalu sering kita bercerita kepada teman yang klepnya bocor. Tahu klepnya bocor? Dia nggak bisa simpan rahasia. Maaf ya,
seandainya ini ubi, kita bilang, rahasia ya, ini ubi. Ubi ya, ubi. Oke. Dia bilang ke kawannya lagi, rahasia ya. Kawannya bilang lagi, rahasia ya. Dari pertama kita bilang ubi sampai sana jadi kolak. Kenapa? Kenapa ibu ketawa? Tahu nggak? Di sini kasih vanili, sampai sini kasih gula, sampai sini kasih santan, sampai sini kasih daun apa? Pandan wangi, iya kan? Jadi kolak itu, iya kan? Ini hati-hati. Namimah artinya naqlu kalamil ghair yuridul khasm. Dia memindahkan kalimat orang lain dengan tujuan agar terjadi perselisihan di antara keduanya. Ajaran agama kita, nafasnya adalah mengajak untuk berdamai. Kata Allah, fa aslihu baina akhwaikum. Damaikan di antara kedua saudaramu yang bertikai. Bukan malah nafasnya adalah yang sudah bersama, yang sudah kompak, kemudian dia apa? Dipecah belah. Ini hati-hati. Ya. Dan kita tidak ingin negara yang kita cintai ini berpecah belah, tidak ingin kita. Ya, kita minta kepada Allah, Allah jaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, insyaallah, amin. Baik, lisan. Apalagi yang bisa dia perbuat? Bersaksi palsu. Hati-hati. Dia bersaksi bahwa sesungguhnya saya menyatakan bahwa si fulan melakukan ini. Maaf, kalau dia saksi, kemudian fulan yang tidak salah menjadi pesakitan. Contoh, kalau dalam Islam ada namanya potong tangan. Dia tidak mencuri, tapi dua saksi mengatakan kami melihat bagaimana proses pencurian itu dilakukan oleh orang ini. Padahal kesaksiannya palsu. Apa yang terjadi, Bu? Kalau sudah, maaf ya, terbukti sampai nisab. Nisab itu batas minimal seorang melakukan pencurian yang berakibat potong tangan, dijatuhkan hakim putusan orang ini bersalah. Apa yang terjadi? Tangannya apa? Tangannya hilang, putus sudah. Cuma lantaran atau asbab orang ini bertutur memberikan kesaksian yang palsu. Hati-hati. Pada saat seseorang bertutur yang palsu, memberikan kesaksian yang tidak orisinil, maka ada sejumlah hak orang lain yang akan dirampas. Itu gara-gara lisan aja. Gara-gara lisan. Dia bilang gini, benar yang mulia, bahwa saya mengetahui bahwa seseorang ini telah melakukan perzinahan. Contoh misalkan, itu kan kesaksian kan? Ternyata mereka berempat bersaksi palsu semuanya, apa jadinya? Lihat. Saat orang ini dijatuhi hukuman bersalah, kalau dia sudah menikah, dirajam sampai mati. Padahal kalau ada orang meninggal, bukan karena sebab yang dibenarkan, apa kata Rasulullah SAW? La zawalud dunya ahwanu indallah min qatlin mu'minin bighairi haqq. Dunia ini hancur. Di dalamnya ada Istiqlal, di dalamnya ada Masjidil Haram, di dalamnya ada Masjidil Nabawi, di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Hancur dunia ini, kata Rasulullah SAW, ahwanu indallah. Apa artinya ahwan? Lebih remeh, lebih murah, lebih kecil bagi Allah ketimbang ada darah seorang mukmin yang mengalir tanpa hak. Bisa kebayang nggak? Jadi ada orang dihukum lantaran kesaksian 4 orang, kesaksiannya palsu, gara-gara dia tidak bisa menjaga lisannya, dihukumi mati, karena harus dirajam, dia dianggap berzina, dan dia sudah menikah. Apa yang terjadi? Lebih baik dunia ini hancur, ketimbang ada darah mukmin mengalir tanpa hak. Jadi, lisan lagi, bisa nggak komat kamit baca sihir, mantra? Wah. Satu ketika waktu saya belum menikah, saya tinggal sama emak saya di Rawamangun. Izin, karena saya orang Betawi 24 karat ya.
Jadi saya pengen tahu nih, pijitan orang ini kira-kira cakep apa enggak gitu kan. Dipanggil lah, saya rahasiakan namanya. Ustadz udah siap? Udah. Minyak udah siap, udah apa siap? Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengar tuh, wah bismillah masih oke. Setelah bismillah, komat kamitnya makin mengecil. Saya mulai curiga nih. Jangan-jangan nanti dia baca mantra-mantra yang enggak baik kan? Sehingga kita jadi salah. Bang, baca apaan bang? Enggak usah baca bismillah. Kalau bismillah aneh dengar tadi. Setelah bismillah apa? Kagak, itu biasa kalau mau ngurut. Baca apaan? Penasaran kan? Sebab kalau dia baca mantra yang berbau syirik, saya mendingan gak jadi. Kagak, tadi cuma begini. Urat sono ke sono, urat sini ke sini. Oh iya. Kalau kata orang emak saya itu biar urat kagak melintir. Ya iya, urat sono ke sono, urat sini ke sini. Iya iya. Udah lanjutin dah, kalau itu gak masalah saya bilang. Takutnya kan ada orang baca begini begitu mantra, akhirnya apa? Kitanya jadi salah. Sihir diawali dari mantra seseorang itu. Lisannya yang berbuat. Satu ketika Utbah bin Rabi'ah datang ke Rasulullah SAW. Dia nawarin ini dan itu. Akhirnya Rasulullah bilang, sudah wahai Utbah, sudah. Dibacakan surat Fussilat oleh Rasulullah SAW. Yang terjadi apa saat itu? Rasul SAW seolah dalam tanda kutip menyihir Utbah dengan bacaan surat Fussilat. Begitu pulang, laqad ji'ta bil wajhi alladhi ghaira dhahabta bihi. Kata teman-temannya, wahai Utbah, kau datang dengan wajah yang tidak sama saat kau pergi meninggalkan kami menuju Muhammad, katanya. Kenapa? Karena wajahnya seperti orang kena sihir. Bengong aja. Ibu tahu, pernah lihat orang bengong aja? Kenapa bengongnya? Gak punya duit. Kalau ini berarti gak ada wajah bengong saya lihat. Karena punya duit semua. Ini bengong aja. Utbah bengong ibu. Sampai sahabatnya menampar pipinya. Utbah, qum ya Utbah. Bangun wahai Utbah, sadar. Apa yang kau dengar dari Muhammad tadi itu? Innaha la halawah. Wa innaha la talawah. Kata Utbah nih, sungguh bacaannya sangat indah sekali. Manis sekali, kalimatnya tersusun rapi. Ini teman-temannya sampai bingung, Utbah katanya. Akhirnya waktu ditanya, kalau gitu apa dia? Yang dibawa Muhammad ini apa? Dia bukan sihir. Karena kalau sihir aku tahu bagaimana para dukun meramunya. Lantas apa? Dia bukan syair. Kalau syair, aku tahu bagaimana sastrawan merakit dan meramu kata-katanya. Lantas dia apa? Tertegun sebentar. Baik, kalau gitu kita bilang sihir aja ya. Kenapa? Karena dia yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Dia memisahkan suami dengan istrinya. Al-Quran dibilang sihir. Padahal sihir sesuatu yang berbeda. Dan sihir dibaca oleh lisan. Umar bin Khattab, waktu Rasulullah SAW sedang membaca Al-Quran di depan Ka'bah. Sampai pada ayat, وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. Al-Quran ini bukan ucapan para penyair. Tapi kenapa sedikit sekali kalian beriman, kata Allah. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ. Dan dia juga bukan ucapan para dukun. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Sedikit sekali di antara kalian mengambil pelajaran, kata Allah. Akhirnya mendengar ucapan Rasulullah tadi itu, membacakan ayat Al-Quran, Umar sempat duduk loh. Duduk bengong ini. Iya ya, Al-Quran bukan sihir. Al-Quran juga bukan mantra. Al-Quran juga bukan syair. Lihat, sihir, bahaya. Bisa membuat orang jadi apa? Beda alam. Ya. Bisa membuat orang jadi tidak sefrekuensi. Ya kan? Sihir tuh hati-hati. Bahaya sihir lahir dari lisan yang tak terjaga. Apalagi yang berbahaya yang dilakukan oleh lisan, yang membuat kita tidak nyaman dan membuat kita tidak tenang hidup ini. Lihat lisan ini. Ya, dengan lisan juga. Ghibah sudah, namimah sudah, mengadu domba tadi, mengadu manusia sudah, kemudian sihir sudah. Lihat, lisan juga
yang membuat orang terfitnah. Apa sih arti fitnah? Menuduh orang lain berbuat sesuatu padahal dia tidak mengerjakannya. Coba, katanya menuduh orang Sunda tidak bisa bilang fa, fitnah ya. Benar enggak? Katanya kalau lagi ngaji, orang Sunda katanya nggak bisa bilang fa, salah saya bilang, itu fitnah itu. Bisa, karena kalau dia benar ngajinya fitnah ngomongnya. Sanes fitnahnya, fitnah. Lihat, menuduh orang berbuat sesuatu padahal dia tidak mengerjakannya, lisan ini juga bisa terjerembab dalam neraka. Satu ketika, Ibunda Aisyah, istri Rasulullah, anak dari Abu Bakar, ingin turun dari untanya karena butuh ke belakang buang hajat. Apa yang terjadi? Aisyah pergi ke kejauhan agar tidak terlihat oleh satupun mata manusia. Begitu beliau selesai, ternyata rombongan sudah pergi meninggalkan beliau seorang diri. Dan di dalam kebiasaan perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada sweeper, ada tim sapu bersih di belakang. Namanya Safwan bin Mu'attil. Safwan bertugas membawa siapapun yang tercecer, mungkin terlambat, mungkin telat, atau bisa jadi lelah. Maka Safwan dengan untanya mempersilahkan ibunda kaum muslimin Aisyah naik ke atasnya ini. Tanpa satu huruf pun diucapkan oleh Safwan. Safwan tahu bahwa itu istri kanjeng Nabi, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mau macam-macam. Beliau tidak mau aneh-aneh dengan ibundanya sendiri, ibunda kaum mukminin. Maka Safwan menjaga adabnya di depan Aisyah radhiyallahu anha. Dipersilahkan Aisyah naik ke atas untanya. Setelah naik tanpa ada satu huruf pun keluar dari lisannya, beliau merasa tahu bahwa Aisyah sudah naik. Untanya dituntun sampai berjumpa dengan Rasul dan para sahabat lainnya. Apa yang terjadi? Hembusan dari orang-orang munafik bahwa Aisyah dan Safwan bin Mu'attil berzina. Na'udzubillah. Bu, kalau orang tua kita dituduh berzina, orang tua kandung kita dituduh berzina, marah enggak? Marah, karena kita tahu kita lahir dari rahim yang mulia, betul kan? Sekarang pertanyaan saya, siapa yang lebih mulia, ibu kita atau Aisyah? Jawabannya serempak dan kompak, pasti Aisyah, betul kan? Karena istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, ya, bahwasanya Aisyah ini sesuai dengan ayat Allah, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Rasulullah adalah ibunda orang-orang beriman. Ibu kita saja difitnah marah, bagaimana dengan ibunda kaum mukminin sedunia ini? Maka apa yang terjadi? Fitnah ini Allah balas dari 7 lapis langitnya. Walladzi jaa'a bil ifki, dan orang yang menebarkan berita bohong, memfitnah Aisyah, ya, mereka menanggung dosa yang besar, kata Allah. Gak main-main. Ini untuk mereka yang memfitnah. Untuk Aisyah dan Safwan bin Mu'attil dipulihkan namanya, ulaika mubarraun. Apa kata Allah? Safwan dan Aisyah. Aisyah dan Safwan keduanya adalah orang baik-baik. Masya Allah, dibela langsung sama Allah. Hati-hati nih, lisan kita ini, kalau enggak terjaga, fitnah. Betul ya? Hati-hati. Nyebutin orang kalau benar ghibah, nyebutin orang kalau enggak benar fitnah. Pilih yang mana? Pilih diem aja Ustadz ya. Ya kan? Karena apa? Dua-duanya dilematis. Baik, lisan lagi. Dan ini paling terakhir, lisan ini menjadikan seseorang boleh jadi
terhambat masuk surga dukhulan awwaliyan. Kata para ulama, masuk surga di kloter pertama. Kenapa? Karena dia dengan lisannya ini bersumpah serapa, kemudian memutus tali rahim. Hati-hati. Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata qati'. Enggak akan masuk surga mereka yang memutus tali rahim. Ini makanya bahaya lisan banyak, sebagaimana potensi positif lisan juga banyak. Dan apa kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal? Wahai Mu'adz, sakilatka ummuk. Kata Rasulullah kepada Mu'adz, wahal yakubbu an-nas ala manakhir al-sinatihim. Bukankah banyak orang tersungkur kelak di neraka lantaran sebab oleh karena lisannya. Betul Bu ya? Jadi kalau sudah tahu lisan ini punya potensi yang baik, sebagaimana dia punya bakat untuk buruk, kira-kira kita pakai yang mana? Yang baik. Kalau sudah tahu bahwa lisan ini bisa mendulang pahala berlimpah, sebagaimana dia bisa mengikis amal salih, maka kira-kira kita akan pilih yang mana? Betul, kita pilih yang pertama. Kalau kita tahu bahwa lisan ini bisa membuat kacau negara, bukan cuma rumah tangga, sebagaimana lisan juga bisa menenteramkan bukan cuma 2 orang, tapi seluruh umat manusia, kita pilih yang mana? Ya, kita tahu jawabannya. Kalau ternyata lisan ini bisa mengakibatkan hak orang lain terzolimi, sebagaimana lisan ini bisa membela hak orang lain bisa dimiliki, maka kita tahu apa yang harus kita tempuh. Lisan yang menyebabkan seseorang selamat, sebagaimana bisa juga dia celaka. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang jika dia pandai menjaga lisannya. Wallahu ta'ala alam. Ada beberapa waktu, ada beberapa kesempatan tersisa di jam saya, 11 menit lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan, tapi kalau lihat wajah-wajahnya nggak ada yang mau tanya kayaknya. Ada? Kalau tanya silakan. Ada yang tanya? Silakan. Baik. Ya, bisa dibantu rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kita sekarang ini di dunia medsos banyak fitnah. Ya, lisan apa tertulis atau lewat berbagai media. Namun yang jadi sasaran empuk dari para, dalam tanda petik, para buzzer, influencer, ini dikontrak oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu, dan sudah ada ahli yang menganalisa bersama para ulama bahwa sasaran mereka semua ini untuk melemahkan umat Islam. Fitnah-fitnah dari para ulama supaya umat Islam tidak bersatu. Dan sasaran utama mereka adalah melemahkan power politik dan power ekonomi umat Islam. Supaya umat Islam menjadi tidak berdaya. Ya, yang kami tanyakan, apa upaya dari para warasatul anbiya, ustadz-ustadz, ulama-ulama sekarang ini? Ya, setelah kami belajar, setelah kami menyimak, ternyata para ulama di Indonesia sekarang yang mayoritas mengayomi umat Islam telah terlemahkan semangat jihadnya untuk melawan kejeliman yang diorganisir oleh para influencer. Sehingga untuk meneriakkan takbir,
untuk melawan berbagai macam skenario fitnah ini, para ulama terlemahkan. Kira-kira dari majelis-majelis taklim seperti ini, apa yang bisa dibuat? Karena kita sekarang umat Islam di Indonesia mayoritas, tapi kita terlemahkan. Kenapa? Dia adu domba dengan lisan-lisan di medsos. Terima kasih. Baik, terima kasih Ayah ya. Barakallahu fiik. Pertama, kita jadi muslim nggak boleh kagetan. Yang saya maksud kagetan tuh gini, ini sudah dikabarkan Allah jauh sebelum kita lahir. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin melemahkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka, mulut-mulut mereka. Tapi Allah mengatakan wa ya'ballah illa an yutimma nurahu. Tapi Allah mengelak, Allah menolak kecuali menyempurnakan cahayanya ini. Nah, saya sering berpesan gini sama teman-teman santri-santri, teman-teman dakwah, bahwa perjuangan di dalam menegakkan agama Allah mesti batu sandungannya ada, halang rintangnya ada. Karena dakwah ini seperti yang dikatakan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, beratnya tantangan dakwah ini. Nah, termasuk adalah di dalam kita menghadapi era yang niscaya kita hadapi sekarang, era digitalisasi. Bagaimana caranya? Tetap kita harus bijak. Dalam kalimat saya yang saya maksud ini adalah, jika mereka menyerangnya dengan alat mereka itu berupa lisan, kata Umar Ibn Khattab, lawan lagi dengan lisan. Jika mereka menyerangnya lewat pena, maka counter dengan pena, gitu kira-kira, ya. Kata Umar Ibn Khattab. Dan jika mereka mencoba menyerangnya dengan pedang, maka lawanlah dengan itu, kata Umar. Itu dalam makna kurang lebih sepadan lah gitu maksud saya. Nah, apakah umat dalam hal ini melihat ulamanya diam saja? Tidak juga. Tapi perlu digarisbawahi bahwa kadang-kadang tidak semua harus ditanggapi. Kenapa? Kalau kita sudah tahu polanya, maka kadang-kadang ucapan Imam Syafi'i ini benar. Apa kata Imam Syafi'i? Tarkul jawab anil jahili jawabun. Kata Imam Syafi'i, meninggalkan untuk tidak meladeni orang bodoh adalah jawaban untuk dia. Ngerti nggak? Artinya nggak terbawa dalam suasana yang dipancing. Kadang-kadang kita dipancing kan suasananya, sehingga ribut, kisru, rame dan sebagainya. Maka Imam Syafi'i mengatakan tarkul jawab anil jahili jawabun. Memilih untuk tidak menanggapi, memilih untuk tidak rame dan melakoni dan menimpali adalah jawaban untuk mereka. Saya ingin kasih tahu, misalkan kalau kita rame, kalau memang benar tadi yang Bapak bilang itu, bahkan dia dibayar sebagai buzzer, kan tugasnya sebagaimana dia ditugasi. Kalau seandainya ada sejumlah postingan, dia komen dapat hadiah atau dapat biaya di situ, maka makin banyak komenannya makin banyak yang dia dapat, betul nggak? Tapi kalau kita tidak melakoni dan tidak menimpali, kira-kira dia bakalan apa? Ya, dia akan bingung sendiri. Karena misalkan Bapak nge-tweet, dihajar sama dia, dibalas lagi. Bapak merasa sendirian nih, ibu ayo bantuin saya. Ibu gini, kurang, anaknya semua 7 diajak. Ya dia senang aja. Karena apa? Satu orang akunnya bisa beberapa mungkin kalau sosmed itu, ya kan. Sementara Bapak sudah ngerahin ibu, ya kan, ngerahin anak-anak, ngerahin apa lagi, udah ayo semua dikerahin. Sementara dia memang begitu tugasnya dan iblas, dan bahasanya adalah bahasa template. Bahasa template ngerti? Sudah begitu copy paste, hajar, copy paste, hajar. Sehingga kita sudah kadung marah dan sebagainya, akhirnya tidak produktif. Lebih baik apa? Kalau bagi kita, iskatul kalbi, istilahnya ya, mendiamkan lolongan anjing dengan apa? Dengan tetap fokus beramal baik. Itu aja.
Itu bahasanya para ulama, iskatil kalbi ya ma'adawamil amali, yaitu mendiamkan lolongan. Kalau memang itu misalkan ya, kalau bahasa kitanya kan apa? Anjing gimana? Menggonggong ya? Anjing menggonggong kafilah. Nah gitu ya. Jadi bukan berarti ulama kita diam. Karena apalagi sekarang undang-undang ITE lah, apalah namanya, apa ya kan? Itu menjadi salah satu hal yang harus kita juga bersosmed harus cerdas. Ya, berbantah-bantahan yang akibatnya akhirnya menjerumuskan kita pada dia memang mungkin pengen kita terjebak dalam ranah pelanggaran hukum. Ya, karena bisa dijebak atau dijaring ke situ. Tapi tetap waras bukan berarti kita tidak apa? Tidak berbuat, kita berbuat tapi tetap yang terukur. Ngerti nggak kalau ngadepin orang sedang mabok, apa kita harus mabok juga? Enggak kan ya? Satu ketika Abu Hanifah ngadepin orang yang mabuk, ngata-ngatain Abu Hanifah waktu lewat dari pulang isi kajian, ya sudah Abu Hanifah tinggalin aja. Besok kalau udah waras baru dikasih tahu. Sebab kalau ngasih tahu orang mabuk yang ada apa? Ya, sing waras. Ngalah. Nah, gitu ya. Allah a'lam bishawab. Baik begitu Pak, insya Allah. Iya. Mohon maaf Ustadz, kita sampai pada kalam penutup. Silakan. Ya, Masya Allah ya, ternyata kita tidak terasa ya. Sudah sampai pada kalam penutup pada sesi kajian hari ini. Intinya adalah pada saat kita tahu lisan ini hanya alat sebagaimana pisau. Jika pisau itu dipegang oleh chef, master chef, jadilah dia cita rasa masakan yang mendunia, kelas internasional. Tapi kalau dia dipegang oleh orang-orang yang maaf kerjaannya menodong, membegal, maka pisau ini menjadi alat untuk kejahatan mereka. Lisan pun demikian. Jika yang mengendalikannya adalah orang-orang beriman, dia tahu ucapan dia tidak berakhir di dunia ini. Maka gunakan alat ini dengan baik, karena kita akan mendulang banyak pahala kelak di akhirat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzambin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Di awal saya membuka dengan pantun, di akhir khusus untuk jamaah Istiqlal saya kasih 2 pantun. Yang pertama, pergi belanja ke Ciawi. Cakep. Masak nasi kudu diaronin. Cakep. Baik-baik sama anak Betawi. Kalau sudah kenal suka ngangenin. Hidup hampa tanpa kekasih. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.